Oke guys, jadi hari ini saya mau water change seluruh akuarium yang ada di tempat ini ya. Nah, bisa kalian lihat tank di belakang saya yang 130 cm ini kan udah kotor ya. Nah, ini yang kotor itu kacanya teman-teman. Nah, untuk airnya sebenarnya masih cukup jernih ya. Cuman kan ini udah sekitar 11 harian ya. Jadi sekarang itu kita water change itu 10 hari minimal. Nah, kalau dulu kan paling 1 minggu. Nah, sekarang durasinya itu lebih lama. Nah, jadi sekitar 11 sampai 12 hari. Nah, jadi 1 bulan itu saya water change cuma 3 kali teman-teman. Nah, ini udah hari ke 11 ya. Nah, saya mau water change. Nah, bisa kalian lihat tank-tanknya itu masih sama ya ikannya, cuman ikannya semakin sedikit teman-teman. Kayak di belakang saya ini makin sedikit ikannya, kemarin laku beberapa ya. Dan ya akuarium ini juga kosong teman-teman, dan sebelah sana hanya ada morai ya. Nah, jadi paling yang padat itu cuma di atas-atas sih. Nah, jadi kita mau water change itu sekitar 70% air. Nah, sorry, 30%. Nah, jadi kita nggak bisa water change terlalu banyak ya, karena tonase air di sini kan juga banyak ya. Nah, jadi menghemat juga dan buat jaga-jaga, karena di sini kan kita water change pakai air sumur ya. Nah, kalau kita water change pakai air sumur itu dia nggak menentu, apalagi sekarang itu masih sering hujan. Nah, jadi kita mau water change sekalian ya, saya vlog lah karena udah lama nggak buat video vlog. Nah, ini video yang terbaru saya ini mungkin seperti ini ya. Nah, udah lama juga nggak buat video. Oke, kita langsung eksekusi teman-teman. Oke guys, jadi tadi udah saya kuras ya. Sorry lupa video ya. Nah, paling cuman buka stop keran yang di bawah ya. Nah, untuk semua akuarium itu sama teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada stop keran untuk mengatur ketinggian air. Nah, kebetulan di bawah ini untuk morai itu airnya saya memang gunakan hanya sekitar 70%-an. Kenapa? Karena kalau dia full nanti dia bisa keluar dari akuarium teman-teman. Nah, untuk akuarium lain itu sama semua teman-teman. Di sini sama, ini sama semua juga. Ini setengahan semua. Jadi di sini sangat fleksibel, bisa saya atur. Nah, untuk akuarium yang besar ini pun sama. Nah, jadi saya tinggal buka stop keran yang paling belakang sini teman-teman. Nah, cuman ini saya nggak bisa buka terlalu full. Kalau saya buka terlalu full, dia di chamber sini itu aliran kesananya itu agak telat, jadi lebih cepat air turun daripada air mengalir ke sini teman-teman. Nah, jadi saya buka cuman setengah ya. Nah, nanti dia akan berkurang ya, nanti akan saya videokan juga pas dia berkurang. Nah, untuk akuarium ini sama, jadi ada 3 stop keran ya. Nah, ini untuk mengatur agar dia tidak berisik. Nah, ini untuk kuras total seluruh akuarium. Nah, untuk sebelah sana itu untuk kuras paruh ya teman-teman. Nah, jadi kalau di sini kita buka full nggak masalah, aman. Jadi dia akan turun. Jadi ini untuk kuras separuh dari akuarium ini. Ya mungkin nggak separuh sih, mungkin 1 kilanan. Jadi sekitar 30% juga. Nah, kalian bisa lihat kalau mesinnya itu dia berputar cepat ya, karena flow di sini itu sangat kencang. Nah, kalian juga mungkin bertanya-tanya untuk apa fungsi selang ini ya. Jadi selang ini tuh terhubung ke pompa. Nah, saya pasang ke pompa. Fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya untuk cuci media teman-teman. Jadi nanti saya ambilin kapas di sini. Nah, nanti kita cucinya itu pakai air dari hasil water change. Nah, buat apa sih? Jadi di kapas itu juga ada bakteri baik ya. Nah, jadi kalau kita kuras pakai air yang baru itu rata-rata bakterinya itu akan mati. Nah, terus yang kedua yang paling penting untuk menghemat air teman-teman. Nah, kalau ini kan kita langsung buang ke depan. Nah, kita manfaatkan untuk cuci media teman-teman. Jadi media yang seperti ini kan udah mulai mampet ya. Nah, ini kita cuci pakai air dari water change ini. Nah, jadi sangat-sangat simpel. Kita memanfaatkan apa yang harusnya kita memang mau dibuang.
Kalau kita cuci kan airnya juga terbuang juga. Nah, ini juga nanti kita cuci medianya. Ini udah kotor. Ini saya tutup ya, karena kalau nggak ditutup itu airnya nyiprat teman-teman. Ini kita cuci. Nah, ini juga kita cuci. Nah, untuk cuci media itu cuman ada 3 ya yang saya cuci. Jadi di sini, sama di sini, dan di sini. Nah, di sini ada 2 sebenarnya. Cuman yang sebelah sini tuh karena ikannya sedikit, itu nggak perlu sering-sering, paling 2 minggu sekali. Kalau yang di sini yang paling sering penuh ya. Nah, ini satu kali water change, 1 kali cuci. Nah, ini nanti kita cuci di depan ya, paling kita bisa lihat airnya turun. Nah, dia juga terbuang sendiri. Jadi air turun di chamber itu nggak bakal sampai luber. Nah, jadi airnya tetap sesuai segitu teman-teman. Nah, sama pompa juga tetap masih berjalan. Ini kalian juga bisa lihat juga di atas juga udah turun full ya. Fullnya itu segini kalau sekalian running ya. Tapi kalau pompanya mati itu lebih turun sekitar 3-4 sentian lah, turun lagi. Nah, jadi aman teman-teman. Misal kita mau water change ya, kita cuman buka-buka stop kran, buka. Nah, nanti kan airnya kebuang ya, kita bisa kita tinggal mandi atau bisa kita tinggal makan. Nah, nanti selesai makan airnya udah kebuang separuh. Nah, nanti kita tinggal isi. Nah, untuk isi juga sama teman-teman, bisa sekalian kita tinggal ya, cuman agak susah karena airnya itu flownya lambat kalau kita ngisi. Nanti saya videokan pas ngisi ya. Nah, ini saya mau cuci media, nanti saya videokan juga. Oke, ini airnya udah jalan ya dari dari akuarium. Nah, ini kita tinggal cuci aja seperti ini ya. Saya biasanya kalau nyuci itu saya injek-injek teman-teman, jadi biar kotorannya itu rontok ya. Semuanya saya gini kan teman-teman. Nah, jadi ini juga tips untuk kalian biar hemat air juga ya. Jangan buang-buang air untuk hal-hal yang bisa kalian lebih manfaatkan. Nah, kan daripada air baru kalian gunakan untuk cuci media, kan lebih baik kalian gunakan untuk ngisi tank. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk akuarium yang tidak terjangkit penyakit teman-teman. Nah, jadi kalau akuarium kalian ada ikan sakit terus kalian water change, airnya jangan dipakai untuk nyuci media. Nah, kalian pakai air baru aja. Ini khusus untuk air yang tidak terjangkit penyakit ikan lah. Nah, paling segini aja udah cukup bersih sih teman-teman. Jadi ini adalah maksimal dari water change yang sudah saya setting dengan ketinggian tertentu ya. Nah, jadi untuk tank yang di sini yang 120 kali 60, ini kurang lebih yang terkuras itu sekitar 20 sampai 22 cm ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 35%-an. Nah, untuk tank yang di sini. Nah, untuk tank ini yang kecil-kecil itu rata-rata itu cuman ya mungkin sekitar 30%-an aja sih. Nah, sama ya. Nah, yang saya water change itu biasanya cuman tank ini 4 ini sama ini. Nah, jadi bagian sini. Nah, untuk bagian sini itu tidak pernah saya otak-atik ya, tidak pernah saya buka tutup stop kran dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena dengan saya mengganti air di bagian sebelah sini itu sudah ikut andil mengganti air sebelah sini. Nah, jadi persentase ganti air itu hanya sekitar mungkin 25 sampai 30% saja ya, karena ini kan tonasenya besar ya. Nah, untuk akuarium yang di sini ya, itu memang dari dulu memang saya water change, tapi kalau untuk bagian sini saya agak males untuk water change. Karena apa? Karena dia kan jatuh ke top filter dulu ya. Nah, nanti kotoran-kotoran yang di top filter atau endapannya itu nanti
jatuh ke bawah teman-teman ya, walaupun nanti bening lagi sih, tapi menurut saya di bagian sini tuh tidak pernah saya water change juga aman, jadi segini aja sudah cukup ya. Nah belum lagi nanti kalau memang sudah terisi ya, ini kan saya lagi ngisi ya, ini saya isi pakai air sumur. Nah ini kalau nanti udah penuh kan biasanya kalau memang ada endapan kotoran yang memang tidak tersedot ya, contohnya di sini ini biasanya saya sifon ya, tapi jarang memang saya melakukan sifon itu jarang. Nah jadi kurang lebih segini. Nah untuk tank yang besar ini juga kurang lebih 1 sentian yang saya kuras ya. Nah ini kacanya belum saya gosok teman-teman, nah nanti akan saya gosok. Untuk sumber air di sini mungkin agak keruh ya, kalau pas di awal-awal biasanya dia akan bening sekitar 5 jaman ke depan itu biasanya akan bening sendiri. Nah nanti saya update pas sudah penuh airnya. Ini kan masih ngisi ya, yang lama itu ngisinya teman-teman. Kalau nguras itu sebenarnya sangat-sangat cepat ya, kalau kita pakai buangan pipa itu kan buangan pipa itu 1 in teman-teman ya. Ini kita tutup dulu karena kita lagi ngisi air. Nah, jadi kalau kita tutup itu airnya enggak terbuang. Nah, ini 1 in dan sama di bawah itu ada 1 lagi teman-teman. Nah dia itu 3/4. Nah jadi 2 pipa ini, 1 sama itu bisa buang beda-beda teman-teman. Kalau itu kan dia nyambungnya itu ke bagian sini ya, jadi itu membuang langsung dari chamber yang di sebelah sini. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi mungkin untuk settingan detailnya mungkin nanti saya update lagi di video berikutnya ya. Kalau ini cuman vlog-vlog tentang maintenance lah, maintenance, perawatan sama pembersihan. Nah ini untuk pembersihan udah bersih semua ya, udah saya ganti, udah saya pasang lagi ya, udah bersih. Di sini juga udah bersih. Nah ini untuk bagian bawah ini satu-satunya tank yang tidak bisa saya running di separuh air ya. Nah, jadi paling maksimal itu dia turunnya segini teman-teman, karena ini enggak ada lubang-lubang lagi ya, lubangnya cuma di atas saja. Nah, cuma di atas saja lubangnya 2. Nah jadi kalau pas maintenance ya seperti ini. Cuman ini aman walaupun dia tidak terkena sirkulasi air ya pas kuras, karena dia ikannya kecil-kecil dan ada aerator di sini. Nah jadi tetap ada aerator sih di sini untuk jaga-jaga. Oke ini saya mau gosok-gosok kaca dulu biar kinclong. Nah ini kan lumut-lumutnya udah mulai tumbuh ya. Oke jadi kita udah selesai water change ya, kita udah gosok kaca juga di sini, cuman depannya belum saya lap. Nah jadi airnya seperti ini teman-teman, jadi agak berkabut ya. Nah ini bisa kalian lihat, nah, jadi dia agak berkabut. Mungkin nanti malam harusnya udah bening sih. Nah, ini saya ngisinya lumayan banyak. Nah kebanyakan sih sebenarnya, ini harusnya dibuang lagi, tapi nanti barangkali ada yang ada yang kurang. Contoh di sini kan ada tank karantina. Nah ini saya bisa isikan air dari sini ke bawah ya. Nah jadi sengaja saya lebihkan biar nanti tidak kurang ya. Nah karena penguapan juga lumayan cepat ya teman-teman, jadi kurang lebih 3 hari sekali itu udah agak surut ya. Nah kalau udah agak surut itu biasanya saya kurangi air di sini ya. Nah jadi volume di sunfilter itu naik. Nah, oke kurang lebih seperti ini teman-teman untuk maintenance kita ya. Nah, mungkin bisa jadi sedikit inspirasi atau hiburan buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe, nanti kita update video-video lagi. Nah sampai jumpa di video berikutnya.